Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai budidaya toga menggunakan teknik vertikultur. Vertikultur bisa diartikan sebagai budidaya tanaman secara vertikal, sehingga penanamannya dilakukan dengan menggunakan sistem bertingkat. Sistem bertanam secara vertikultur sekilas memang terlihat rumit, tetapi sebenarnya sangat mudah untuk dilakukan. Tingkat kesulitan bertanam secara vertikultur tergantung kepada model dan sistem tambahan yang dipergunakan. Dalam model sederhana, struktur dasar yang digunakan mudah diikuti dan bahan pembuatannya mudah ditemukan, sehingga dapat diterapkan di rumah-rumah oleh ibu-ibu rumah tangga. Sistem bertanam secara vertikultur memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dapat ditinjau dari segi teknis maupun ekonomis. Kekurangannya adalah struktur awalnya yang membutuhkan investasi yang cukup besar, dan sistem ini rawan dari serangan penyakit. Tidak perlu takut, rawannya serangan penyakit dapat diatasi dengan teknik budidaya yang tepat. Sedangkan kebutuhan investasi yang cukup besar terletak dalam pembangunan struktur rumah plastik. Sistem ini dapat dimodifikasi untuk keperluan skala rumah tangga, sehingga biayanya pun dapat disesuaikan. Pemilihan jenis tanaman pada teknik vertikultur perlu dilakukan. Jenis tanaman yang dilakukan adalah pada tanaman obat. Pemilihan jenis tanaman obat sangat bergantung pada besar tajuk tanaman, kebutuhan sinar matahari, dan wadah yang dipilih sebagai tempat penanaman. Ketiga faktor tersebut harus diperhitungkan jika dalam satu unit vertikultur dibudidayakan atau diusahakan beberapa jenis tanaman sekaligus. Berikut ini merupakan pemilihan jenis tanaman obat keluarga pada teknik vertikultur. Di antaranya ada seledri, kunyit, cabai jawa, kencur, temulawak, bawang dayak, jahe, daun dewa, dan lengkuas, serta masih banyak tanaman obat keluarga lainnya yang dapat digunakan. Tetapi harus memperhatikan ketiga faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Prosedur pembuatan media tanam vertikultur dengan bahan utama botol plastik bekas. Pemilihan bahan utama berupa botol plastik bekas dikarenakan ekonomis dan ditunjukkan untuk mengurangi permasalahan sampah plastik. Alat dan bahan yang digunakan terdiri dari botol plastik bekas ukuran 1,5 liter, cutter, cat, thinner, tali rafia, spidol, penggaris, kuas, lilin, dan gunting. Langkah yang kedua adalah membuat sketsa pada botol plastik bekas. Sketsa dibuat dengan membuat jarak 5 cm dari kedua ujung botol plastik bekas, sehingga ukuran lubang untuk menanam toga adalah 18 cm dan ukuran lebarnya adalah 6 cm. Selanjutnya, memotong dengan cutter atau gunting sesuai dengan sketsa. Kemudian, membuat lubang untuk tali rafia sebanyak 4 bagian, 2 di atas dan 2 di bawah. Kemudian, membuat 3 lubang pada botol plastik bekas di bagian bawah untuk saluran air. Langkah yang ketiga yaitu membuat simpul kepang dari tali rafia. Tali rafia dibuat simpul kepang sesuai ukuran panjang yang dibutuhkan. Apabila tidak memiliki tali rafia, dapat digantikan dengan kawat bekas, tali tambang bekas, maupun benang bekas. Langkah yang terakhir yaitu mempercantik visualisasi botol plastik dengan memberikan cat warna. Botol plastik bekas dicat warna kuning dan hijau. Pemilihan warna cat disesuaikan keinginan masing-masing. Menjemur botol plastik bekas yang sudah dicat agar kering. Kemudian memasang simpul tali rafia. Setelah mendengar informasi lengkap mengenai teknis budidaya vertikultur, berikut ini merupakan video cara melakukan budidaya vertikultur toga sederhana ala rumahan.
Budidaya toga juga tidak lepas dari ancaman hama dan penyakit. Salah satu cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan pestisida. Pestisida merupakan semua zat kimia atau bahan lain serta jasa trenik dan virus yang digunakan untuk memberantas atau mencegah hama dan penyakit tanaman. Namun seringkali penggunaan pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada pengguna. Contohnya pusing, diare, mual, iritasi kulit, bahkan hingga keracunan. Penggunaan pestisida nabati dinilai lebih ramah lingkungan karena terbuat dari tanaman dan juga hemat biaya karena bahan dan alat yang digunakan sederhana serta mudah diperoleh. Untuk mengatasi busuk daun, kutu kebul, dan tungau, dapat digunakan pestisida dari bawang merah. Caranya hancurkan bawang merah, kemudian rebus air hingga mendidih. Masukkan bawang merah yang telah dihancurkan, kemudian diamkan hingga 24 jam. Setelah itu, disaring dan dapat dicampurkan dengan air. Sedangkan untuk mengatasi embun tepung, ulat daun, atau kutu daun, dapat digunakan pestisida berbahan dasar bawang putih. Caranya rendam bawang putih dengan minyak sayur, diamkan hingga 24 jam. Setelah itu tambahkan air dan deterjen cair, lalu aduk hingga merata. Campurkan larutan ini dengan air sebelum disemprotkan ke tanaman. Berikut referensi yang kami gunakan.